Shalom, selamat siang. Jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab Rabu siang atau Mari Baca Alkitab episode 4. Alkitab memberitahukan semua yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat melakukan semua yang Allah kehendaki. Mari berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami hendak mendalami Alkitab, mendalami firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui bacaan yang akan kami baca sebentar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mendalami kitab Mazmur dan kitab Hakim-Hakim. Tepatnya adalah bacaan Rabu 1 Juli 2020, bacaan malam, yaitu Mazmur 141, seluruh ayat dalam pasal 141. Dan bacaan kedua adalah bacaan Minggu 5 Juni 2020 pagi, yaitu bacaan hari Minggu dari SGDK, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Saya tidak membahas lagi kitab Mazmur karena sudah diurai panjang lebar pada pendalaman Alkitab Rabu siang episode 3 minggu lalu. Bersama kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ayub, kitab Mazmur disebut Ketuvim atau tulisan-tulisan. Itu saja, lengkapnya bisa lihat di channel GEC, GE Community episode 3. Pendalaman Alkitab Rabu siang tentang kitab Mazmur. Sekarang kita langsung mendalami bacaan kita Mazmur 141. Pasal ini, pasal 141, berisikan 10 ayat. Pasal ini masuk sebagai buku kelima Mazmur, yaitu pasal 107 sampai 105. Kita 141 yang akan kita dalami. Kita akan mendalami seluruh ayat dalam 10 ayat ini di pasal 141 ini. Daud sedang dalam kesusahan ketika ia menuliskan Mazmur 141 ini. Ia sedang dikejar-kejar, kemungkinan besar oleh Saul. Saul itu orang yang gemar melakukan kekerasan, ya, Raja Saul. Ayat 1 dan 2, Daud berdoa meminta perkenanan Allah. Ayat 3 dan 4, Daud berdoa meminta penyertaan Allah yang berkuasa. Sementara ayat 5 dan 6, Daud berdoa agar orang lain menjadi sarana yang baik bagi jiwa Daud, sebagaimana yang diharapkan atas dirinya sendiri bagi jiwa-jiwa orang lain. Itu ayat 5 dan ayat 6. Ayat 7 sampai ayat 10. Karena Daud dan teman-temannya sekarang sudah nyaris kehilangan harapan, ia berdoa agar Allah tampil dengan penuh rahmat untuk melegakan dan menyelamatkan mereka, yaitu Daud dan sahabat-sahabatnya tadi. Kasih setia dan anugerah Allah sama pentingnya bagi kita seperti halnya bagi Daud. Dan oleh sebab itu kita dengan rendah hati harus sungguh-sungguh mengharapkannya dalam menyanyikan Mazmur ini. Itu ayat 7 dan ayat 10. Usul saya sebagai bahan renungan dalam ibadah keluarga pada Rabu 1 Juli 2020, sebaiknya disinggung tentang banyaknya kita berdoa. Kita banyak menyinggung tentang doa. Doa bukan hanya sarana untuk memohon berkat bagi pribadi, tapi juga memohon kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Itu doa. Seringkali yang terjadi adalah doa semata-mata merupakan sarana untuk mengungkapkan keinginan kita akan berkat, kelancaran bisnis, kesuksesan program, penambahan keuntungan, profit, dan lain sebagainya. Semata berorientasi pada kebutuhan materi. Bagaimana dengan kebutuhan akan perlindungan dan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pencobaan? Ini yang sering kita abaikan.
dan barulah diingat bila kita telah jatuh dalam pencobaan. Bukan karena si iblis lebih hebat, bukan. Tetapi kita yang tidak mau minta kekuatan dari Tuhan. Sebaiknya itu yang disinggung dalam khotbah kita. Garis bawahi tentang hidup yang berpusat pada Tuhan. Sikap hati orang yang hidup berpusat pada Tuhan adalah dalam keadaan apapun tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Tidak pernah terpikir untuk mencari pertolongan atau perlindungan dari yang lain selain Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita mendapat kekuatan dan pengharapan kemenangan atas pencobaan. Terakhir, saya kutipkan adagium dalam bahasa Latin. Nec lex est justitior, ulla quam necis artificius arte perire sua. Artinya, tidak ada hukum yang lebih adil daripada binasanya para perancang kehancuran oleh rancangan-rancangan mereka sendiri. Itu kesimpulannya. Demikian uraian terhadap Mazmur 141. Sekarang kita mendalami Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita membahas bacaan Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16, kita bahas dulu latar belakang kitab Hakim-Hakim. Tadi Mazmur bukunya ini saya ambil dari buku karangan saya. Silakan bagi yang ingin memiliki, hubungi channel YouTube ini, pengelola channel YouTube. Sekarang dari Hakim-Hakim, buku ini karangan saya juga, bisa dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim terdiri dari 21 pasal, bersama dengan kitab Yosua, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawari. Hakim-Hakim ini bersama 8 kitab tadi, 9 kitab, itu disebut kitab pra-pembuangan atau sebelum pembuangan. Jadi ini kitab sejarah sebelum pembuangan. Hakim-Hakim ya. Yang selama atau sesudah pembuangan itu ada 3 kitab, Esra, Nehemia, Esther. Sudah saya kupas di episode 2 dan 3, 2 minggu dan 1 minggu lalu, pendalaman Alkitab Rabu siang. Penulis kitab ini tidak diketahui. Sekitar abad 11 sebelum Masehi, diyakini sebagai waktu penulisan kitab ini. Tema sentral kitab ini adalah kemurtatan dan pembebasan. Itu tema sentral 21 pasal pada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dan zaman Raja-Raja Israel. Jadi Hakim-Hakim ini mata rantai yang menyambung antara kitab Yosua dan kitab 1-2 Raja-Raja. Periode para hakim dimulai dari sekitar tahun 1375 sebelum Masehi sampai 1050 sebelum Masehi. Ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku, belum menjadi sebuah bangsa yang dipimpin oleh raja. Jadi perserikatan suku-suku. 12 suku ya. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Para hakim, ada 13 jumlahnya, datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat, jadi militer maupun sosial kemasyarakatan, sekaligus agama. Banyak yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri, sedangkan beberapa orang memimpin seluruh suku-suku yang ada dalam bangsa Israel. Samuel, yang pada umumnya dipandang sebagai hakim terakhir dan nabi yang pertama, tidak termasuk dalam kitab ini. Jadi walaupun kita tahu dia sebagai hakim terakhir, dia tidak masuk di dalam Hakim-Hakim. Dia punya sendiri kitab 1-2 Samuel.
Tujuan penulisan dari kitab Hakim-Hakim adalah dari segi sejarah, Hakim-Hakim memberikan catatan utama sejarah Israel di tanah perjanjian sejak kematian Yosua hingga Samuel. Dari segi teologi, kitab ini mengungkapkan kemerosotan rohani dan moral dari suku-suku Israel setelah menetap di Kanaan. Kitab Hakim-Hakim menunjukkan dengan jelas dampak-dampak yang merugikan, yang senantiasa terjadi apabila Israel melupakan perjanjian bangsa Israel dengan Allah dan mulai mengikuti berhala dan kebejatan moral yang luar biasa. 6 ciri kitab Hakim-Hakim. Yang pertama, kitab ini mencatat aneka peristiwa dari sejarah Israel yang bergolak di antara penaklukan Palestina dan permulaan zaman raja-raja, zaman kerajaan. Kitab ini, yang kedua tadi yang ciri yang pertama. Ciri kedua, kitab ini menggarisbawahi 3 kebenaran yang sederhana namun mendalam. Apa itu? 1. Menjadi umat Allah berarti bahwa Allah harus menjadi raja dan Tuhan umatnya. Kedua, dosa selalu menghancurkan umat Allah. Dan yang ketiga, ketika umat Allah merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari cara mereka hidup mereka yang jahat, Allah akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Itu ciri kedua. Ciri ketiga dari kitab Hakim-Hakim adalah kitab ini menekankan bahwa setiap kali Israel kehilangan identitas sebagai umat perjanjian di bawah pemerintahan Allah, mereka berulang-ulang terjerumus kembali ke dalam lingkaran kekacauan rohani, moral, dan sosial, dengan akibat setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ciri keempat, kitab ini menyatakan beberapa pola yang berulang kali terjadi dalam sejarah umat Allah. Jatuh dalam dosa, bertobat, berbalik, jatuh kembali lagi dalam dosa. Ada pola yang berulang dalam sejarah umat Allah. Ciri keempat. Ciri kelima, keenam siklus utama dalam kitab ini yang meliputi kemurtatan, penindasan, penderitaan, dan pembebasan, semua bermula dengan cara yang sama. Apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu ciri kelima. Ciri terakhir, ciri keenam, kitab ini menyatakan bahwa Allah memakai bangsa-bangsa asing yang lebih jahat daripada umatnya sendiri untuk menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka dan menuntun mereka kepada pertobatan dan kebangunan rohani. Hanya campur tangan Allah inilah yang melindungi bangsa Israel sehingga tidak ditelan seluruhnya oleh penyembahan berhala di sekitar tetangga-tetangga bangsa lain di sekitar mereka. Itu 6 ciri dari kitab Hakim-Hakim. Susunan isi kitab Hakim-Hakim yang kita baca pasal 2 ayat 6-16. Nah, susunan seluruh 21 pasal dalam kitab Hakim-Hakim adalah terbagi 3 bagian utama. Yang pertama, bagian pertama yang kita baca sekarang, Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6. Mencatat kegagalan Israel untuk menyelesaikan sepenuhnya penaklukan negeri itu dan kemerosotan mereka setelah kematian Yosua. Itu bagian pertama yang kita akan dalami sebentar. Bagian kedua itu Hakim-Hakim 3 ayat 7. Tadi bagian pertama Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6. Bagian kedua Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai Hakim-Hakim 16 ayat 31 tentang Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 31 sampai ayat 31 terakhir itu tentang Simson. Bagian kedua ini merupakan bagian utama dari kitab Hakim-Hakim. Ini bagian kedua ini. Bagian ini mencatat 6 contoh dari pengalaman Israel yang terulang pada masa Hakim-Hakim yang mencakup siklus kemurtatan yang tadi saya jelaskan di bagian ciri. Penindasan oleh bangsa asing, perbudakan,
berseru kepada Allah di tengah kesusahan, dan pembebasan oleh Allah melalui para pemimpin yang diurapi rohnya. Itu siklus 6 siklus kehidupan bangsa Israel. Di antara 13 hakim itu, jadi hakim-hakim itu ada 13 hakim ya, semua tercakup dalam bagian 2 ini. 13 hakim semua ada di bagian kedua ini. Yang paling dikenal adalah Deborah dan Barak. Hakim Deborah dan hakim Barak itu satu regu, satu kelompok sendiri. Lalu ada hakim Gideon, hakim Yefta, dan hakim Simson. Hakim Simson itu bacanya dari hakim-hakim 11 sampai hakim-hakim 16 ya, cukup banyak pasalnya. Bagian terakhir, bagian ketiga dari hakim-hakim adalah hakim-hakim 17 ayat 1 sampai hakim-hakim 21 ayat terakhir ayat 25. Bagian ketiga ini menutup dengan kisah-kisah yang hidup dari zaman hakim-hakim yang menggambarkan betapa dalamnya kerusakan moral dan sosial yang diakibatkan oleh kemurtatan bangsa Israel. Kitab ini mengingatkan kita bahwa satu-satunya pelajaran yang kita tarik dari sejarah ialah bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya ulangi. Satu-satunya pelajaran yang bisa kita tarik dari sejarah kitab hakim-hakim ini ialah bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Sekarang kita masuk pada penjelasan ayat per ayat dari bacaan kita, pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sesudah Yosua meninggal, Israel segera merosot menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemerosotan itu terjadi karena 2 hal. Pertama, kelangahan angkatan terdahulu dalam menerapkan hukum Allah. Kedua, menganggap enteng sejarah kebebasan bangsa Israel dari negeri perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji ke Kanaan. Di Kanaan itu 2 hal itu kemerosotannya. Bacaan kita Hakim-hakim 2 ayat 6 sampai 16 menjelaskan di bawah pimpinan Yosua tahap-tahap awal dari penaklukan negeri yang dijanjikan telah berhasil dilaksanakan di bawah Yosua. Negeri ini dibagi di antara suku-suku Israel yang ada. Namun setiap suku masih berkewajiban untuk menduduki seluruh wilayah yang diterapkan untuk mereka. Yang ditetapkan sudah dibagi kepada 12 suku itu. Sekarang penjelasan per ayatnya. Ayat 7, penjelasannya begini. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Ayat 7. Sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua, bapak-bapak bangsa yang hidup lebih lama daripada Yosua, angkatan Yosua dan penggantinya tetap setia kepada Tuhan karena keterkaitan mereka dengan segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang Israel. Kata-kata ini menandai sebuah peralihan dari kisah tentang penaklukan Kanaan oleh Yosua ke sejarah hakim-hakim. Jadi di bacaan Yosua menjelaskan penaklukan kepada Kanaan sampai ke sejarah hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Itu ayat 7. Kata-kata yang ada dalam ayat 7, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Itu penjelasannya. Ayat 8 ada kalimat, dan Yosua mati pada umur 110 tahun. 110 tahun merupakan jangka waktu hidup yang normal, yang ideal pada masa itu. Sesuai tulisan pada papirus dan batu peringatan Mesir yang masih ada, Yusuf dilaporkan juga hidup selama itu. Yusuf. Musa hidup 10 tahun lebih lama. Musa 120 tahun. Yosua 110 tahun. Ayat 9, ada kalimat, ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres. Timnat Heres artinya bagian dari matahari.
juga dinamakan Timnat Sera atau warisan ganda. Itu maknanya dalam bahasa Ibrani. Letaknya menurut tradisi adalah di Timneh. Nama sebuah tempat, Timneh. Itu 17 mil timur laut Yerusalem. Tahun 2013 saya pernah ke sana dan melewati tempat itu. Ayat 10. Ada kalimat bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Dalam ayat 10 itu. Angkatan baru yang menggantikan angkatan lama melupakan semua kemurahan Allah Israel dan melupakan juga janji bangsa itu untuk taat kepada hukum Allah ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Angkatan yang baru lupa. Sementara ayat 11 ada kalimat, lalu orang Israel beribadah kepada para Baal. Lalu orang Israel beribadah kepada para Baal. Baal adalah dewa kesuburan, yang dengan menyembahnya dianggap akan mendatangkan kesuburan bagi manusia, hewan, dan hasil ladang. Karena ada kata para Baal, karena Baal disembah dalam wujud lokal masing-masing, tiap suku beda-beda, ada Baal Peor, ada Baal Gad, ada Baal Zebul, dan lain-lain lagi. Maka dipakai bentuk jamak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan sebagai para Baal. Jadi tidak satu itu Baal ya, jamak. Ada Baal Peor, Baal Gad, ada Baal Zebul, dan lain-lain. Itu ayat 11. Ayat 13 ada kalimat, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Asitoret adalah dewi kesuburan pasangan dari Baal. Asitoret adalah nama Kanaan bagi dewi Isitar, orang Babel. Dewi bagi orang Babel namanya dewinya Isitar, yaitu dewi cinta dan kesuburan. Dewi Isitar itu ada di ayat 13. Ayat 14 ada kalimat, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Penyembahan berhala dipandang sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian, dan biasanya dengan melaksanakan ritus-ritus tidak bermoral, karena tadi dewa kesuburan, sehingga ada dikenal pelacur bakti yang bertentangan dengan kekudusan yang dituntut Allah dari umatnya. Masih di ayat 14 ada kalimat, mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka, musuh bangsa Israel. Allah Israel bukan tidak berdaya untuk melindungi umatnya dari para penghancur mereka, penghancur bangsa Israel, akan tetapi dalam melaksanakan pemerintahannya, Dia, Allah, memilih untuk memakai para musuh Israel sebagai sarana untuk menghajar umatnya yang memberontak. Itu ayat 14. Sementara ayat 16 ada kalimat, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Hukuman atas penyembahan berhala tersebut dimaksudkan untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Tuhan menjawab doa-doa pertobatan umatnya dalam kesesakan mereka dengan mengangkat hakim-hakim, yaitu para penyelamat atau pelepas. Usul materi khotbah yang akan dibawakan pada Minggu 5 Juli 2022, kasih tidak akan membiarkan pihak orang yang dikasih tenggelam dalam kesalahannya. Tuhan yang mengasihi umatnya tidak menghendaki umatnya hancur akibat ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya Allah menegur mereka dengan keras.
Bagaimana cara Allah menegur mereka? Dengan memaparkan bagaimana ia telah menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka dengan menegaskan kasih setianya kepada mereka. Betapa jelas jadinya kebodohan dan kejahatan mereka di hadapan Allah. Kebodohan dan kejahatan bangsa Israel di hadapan Allah. Tepatlah bila teguran itu membuat mereka menangis di hadapan Allah. Demikian pendalaman Alkitab Rabu Siang episode 4. Selamat berkhotbah. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ucapan syukur dan limpah terima kasih atas perkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami telah mendalami kitab Mazmur dan kitab Hakim-Hakim. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di penelahan Alkitab Rabu Siang minggu depan, dan mari belajar Alkitab episode 4. Salam sehat, Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord.